hidup Luqman Al-Hakim, satu nama yang diabadikan dalam surah Al-Qur'an. Pada suatu hari, di tengah-tengah kesunyian malam yang penuh dengan ketenangan, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut membawa kisah dan surah Luqman, yang merupakan surah ke-31 dalam urutan Mushaf Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 34 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nama surah tersebut diambil dari kisah Luqman Al-Hakim, seorang yang terkenal karena nasihat-nasihat bijaksananya. Proses turunnya wahyu ini adalah bagian dari tugas kenabian Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Allah telah memilih Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan memberikan wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril. Wahyu-wahyu ini kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi Al-Qur'an, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Kisah Luqman diabadikan dalam Al-Qur'an karena mengandung banyak pelajaran berharga dan nasihat yang bijaksana. Allah ridha dengan segala kata-kata, wasiat, dan hikmah yang disampaikan oleh Luqman, sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an agar umat Islam dapat mengambil hikmah dan berpegang dengan wasiat-wasiatnya. Luqman Al-Hakim, yang namanya diabadikan dalam surah Al-Qur'an, lahir di daerah Nubah, yang sekarang dikenal sebagai Sudan. Ia berasal dari keturunan yang sederhana dan rendah hati. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, yang merupakan keturunan dari Azar, ayah Nabi Ibrahim. Keturunan ini menunjukkan bahwa Luqman berasal dari garis keturunan yang mulia dan memiliki hubungan dengan para nabi terdahulu. Sejak kecil, Luqman dikenal sebagai anak yang cerdas dan bijaksana. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, Luqman tidak pernah merasa rendah diri. Sebaliknya, ia selalu menunjukkan sikap yang penuh rasa syukur dan rendah hati dalam setiap aspek kehidupannya. Selain itu, Luqman juga dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Ia selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata dan selalu berusaha untuk memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan membuatnya dihormati oleh banyak orang, meskipun ia berasal dari latar belakang yang sederhana. Luqman Al-Hakim tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh dengan semangat dan tekad. Kehidupan awalnya dihabiskan dengan bekerja keras untuk membantu keluarganya. Luqman bekerja sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Pekerjaan-pekerjaan ini mengajarkan Luqman tentang pentingnya kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Sebagai tukang kayu, Luqman belajar untuk menciptakan sesuatu yang berguna dari bahan-bahan yang sederhana. Ia mengukir kayu dengan penuh ketelitian dan kesabaran, menghasilkan karya-karya yang indah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai tukang jahit, Luqman menunjukkan keahliannya dalam merancang dan menjahit pakaian. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, memastikan bahwa setiap jahitan dilakukan dengan rapi dan teliti. Pekerjaan ini juga mengajarkan Luqman tentang pentingnya ketelitian dan perhatian terhadap detail, yang kemudian menjadi salah satu ciri khas dari kebijaksanaannya. Selain itu, Luqman juga menggembala domba. Pekerjaan ini mengajarkan Luqman tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya. Ia merawat domba-dombanya dengan penuh kasih sayang dan perhatian, memastikan bahwa mereka selalu dalam kondisi yang baik. Melalui pekerjaan ini, Luqman belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara bekerja keras dan merawat makhluk hidup lainnya. Kehidupan awal Luqman yang penuh dengan kerja keras dan ketekunan ini membentuk karakter dan kepribadiannya yang bijaksana. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika, Luqman Al-Hakim menerima anugerah yang luar biasa dari Allah berupa ilmu hikmah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, dan kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah. Hikmah ini adalah bentuk kebijaksanaan yang mendalam, pemahaman yang luas,
dan kemampuan untuk memberikan nasihat yang benar dan bermanfaat. Anugerah hikmah ini membuat Luqman semakin dihormati dan diakui oleh masyarakat sekitarnya. Ia menjadi seorang yang sering dimintai nasihat dan petunjuk dalam berbagai masalah kehidupan. Kebijaksanaan Luqman tidak hanya terbatas pada hal-hal duniawi, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual dan moral. Ia mampu melihat dan memahami hakikat dari setiap peristiwa dan memberikan pandangan yang mendalam dan bijaksana. Luqman selalu mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Ia menyadari bahwa segala kebijaksanaan dan pemahaman yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah, dan oleh karena itu, ia selalu mengingatkan dirinya dan orang lain untuk senantiasa bersyukur. Sikap syukur ini menjadi salah satu ciri khas dari kebijaksanaan Luqman, yang selalu melihat segala sesuatu dari perspektif yang positif dan penuh rasa syukur. Selain itu, Luqman juga dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati. Meskipun telah dianugerahi hikmah yang luar biasa, ia tidak pernah merasa sombong atau angkuh. Sebaliknya, ia selalu menunjukkan sikap tawadhu dan menghormati orang lain. Kebijaksanaan dan kerendahan hati Luqman membuatnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Luqman Al-Hakim memperoleh hikmah dari Allah melalui beberapa cara yang menunjukkan ketulusan, kesabaran, dan keteguhan imannya. Ketaatan dan kesyukuran adalah salah satu kunci utama yang membuat Allah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Dalam surah Luqman, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Kesyukuran Luqman menjadi salah satu faktor penting dalam memperoleh hikmah dari Allah. Selain itu, kejujuran dan amanah yang selalu dijaga oleh Luqman membuatnya dikenal sebagai seorang yang selalu berkata benar dan menunaikan amanah. Ia juga menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak baik dan menjaga iffah atau kehormatan dalam hal makanan dengan hanya mengonsumsi makanan yang halal. Sikap ini menunjukkan ketulusan dan keteguhan iman Luqman dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Luqman juga selalu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan fokus pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selain usaha dan sikap yang ditunjukkan oleh Luqman, hikmah yang diperolehnya juga merupakan taufik atau petunjuk dari Allah. Allah memberikan taufik kepada Luqman untuk mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya dengan benar dan bijaksana, sehingga ia mampu memberikan nasihat yang bermanfaat dan menjadi teladan bagi umat Islam. Dengan ketaatan, kesyukuran, kejujuran, amanah, menjaga pandangan dan iffah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, serta taufik dari Allah, Luqman Al-Hakim memperoleh hikmah yang luar biasa. Selanjutnya, Luqman Al-Hakim, yang telah dianugerahi hikmah oleh Allah, seringkali memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Nasihat-nasihat ini diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mendidik keluarga dan menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Luqman selalu mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Ia menekankan bahwa menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni olehnya. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga tauhid dan keimanan yang murni kepada Allah. Selain itu, Luqman juga mengajarkan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ia menekankan bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Firman Allah, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Allah lah kembalimu."
Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati dan berbuat baik kepada orang tua yang telah berkorban banyak untuk membesarkan anak-anak mereka. Luqman juga mengajarkan anaknya untuk mendirikan sholat. Ia menekankan bahwa sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Luqman berkata, "Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat dan berusaha untuk mengajak orang lain kepada kebaikan serta mencegah mereka dari kemungkaran. Selain itu, Luqman juga mengajarkan anaknya untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ia menekankan bahwa kesombongan adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan dapat merusak hubungan dengan sesama manusia. Luqman berkata, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sikap rendah hati dan menghormati orang lain. Luqman juga mengajarkan anaknya untuk bersikap sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ia menekankan bahwa kesabaran adalah salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Luqman berkata, "Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya bersikap sabar dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan hidup. Nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya ini menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Ia mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Luqman Al-Hakim pernah mengalami fase kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Pada suatu masa, Luqman ditangkap dan dijual sebagai budak. Meskipun dalam keadaan sebagai hamba sahaya, ia tetap menunjukkan kebijaksanaan dan keteguhan imannya. Kehidupan sebagai budak tidak mengurangi semangat dan keteguhan hati Luqman dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai seorang budak, Luqman harus menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Ia bekerja keras untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya. Meskipun berada dalam posisi yang rendah dan tidak memiliki kebebasan, Luqman tetap menunjukkan sikap yang penuh rasa syukur dan tawadhu, rendah hati. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai budak, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Luqman dikenal sebagai seorang yang selalu bersyukur dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari takdir Allah dan merupakan ujian untuk menguji keimanan dan keteguhan hatinya. Sikap sabar dan tawakal ini membuat Luqman semakin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk tuannya. Kebijaksanaan dan keteguhan iman Luqman menjadi teladan bagi sesama budak dan masyarakat sekitarnya. Luqman Al-Hakim, yang telah menjalani kehidupan sebagai hamba sahaya dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman, akhirnya bertemu dengan Nabi Daud. Pertemuan ini menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan Luqman, yang semakin memperkaya kebijaksanaannya dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Pada suatu hari, kabar tentang kebijaksanaan dan keteguhan iman Luqman sampai ke telinga Raja Daud. Raja Daud, yang dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, merasa tertarik untuk bertemu dengan Luqman. Ia mengutus ajudannya untuk menebus dan memerdekakan Luqman dari statusnya sebagai budak. Setelah dibebaskan, Luqman diundang untuk tinggal di istana Nabi Daud dan menjadi salah satu penasihatnya. Di istana, Luqman mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemahaman dan berdiskusi langsung dengan Raja Daud. Luqman juga mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung bagaimana Raja Daud memimpin dan mengatur kerajaan dengan penuh kebijaksanaan.
Bagaimana pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyat, serta memberikan keputusan yang adil dan bijaksana. Ketika Raja Daud kemudian diutus Allah menjadi nabi dan rasul, Luqman berhenti memberikan fatwa dan nasihat. Ia merasa bahwa Nabi Daud sudah cukup dengan ilmu dan pengalaman yang telah didapatkannya, dan memilih untuk mendukung dan membantu Nabi Daud dalam menjalankan tugasnya. Sikap ini menunjukkan rasa cukup dan tawadu Luqman, yang selalu mengutamakan kepentingan umat dan kebaikan bersama. Luqman Al-Hakim akhirnya mencapai akhir hayatnya dengan penuh ketenangan dan keimanan. Kisah wafatnya Luqman menjadi penutup yang indah dari perjalanan hidup seorang yang bijaksana, yang nasihat-nasihatnya terus diingat dan dijadikan pedoman oleh umat Islam hingga kini. Menjelang wafatnya, Luqman merasa bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir habis. Ia memanggil anaknya dan memberikan wasiat terakhir yang penuh dengan kebijaksanaan. Luqman menekankan pentingnya menjaga iman dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepadamu. Sesungguhnya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Luqman juga mengingatkan anaknya untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ia menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, dan berbuat kebaikan. Luqman berkata, "Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta bersikap sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Setelah memberikan wasiat terakhirnya, Luqman merasa tenang dan siap untuk menghadapi akhir hayatnya. Ia menghadap Allah dengan penuh keimanan dan ketenangan, meninggalkan warisan kebijaksanaan yang abadi bagi umat Islam. Wafatnya Luqman menjadi momen yang penuh dengan hikmah, mengingatkan kita akan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan keteguhan iman. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua.